Orang berbuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayatnya. Makanya saya tuh tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Gitu. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat, Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba itu nggak mudah, butuh perjuangan. Ya, orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu belum terbiasa dengan jilbabnya, itu di hadapan Allah dicintai hamba itu. Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Hambaku disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa, membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk, sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hambaku, ini rahmatku, cepat ambil, sujud, tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis sampai hatinya lunak. Berusaha terus sampai kita merasakan ketenangan dalam taubat. Dari situlah kemudian muncul ungkapan ulama, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Hati itu kalau dijaga dengan baik, itu akan selalu membimbing pemiliknya kepada nilai-nilai kesolehan. Karena itu kalau ada pernah melakukan kesalahan, ya ingat, hati-hati. Kalau pernah melakukan kesalahan, sejatinya kesalahan itu terjadi supaya kita belajar dari situ untuk menjadi orang yang soleh. Kalau Anda mengharapkan sabar, Anda pasti diberikan masalah. Kalau orang berharap kesuksesan, apakah langsung dikirimkan harta? Tidak, kan diberikan pekerjaan. Kalau orang berharap kebahagiaan, nggak akan diturunkan langsung, pasti diberikan jalan untuk saling mencintai, baru bahagia. Sama persis kalau orang ingin jadi baik, maka Allah turunkan ujian yang menguji dia supaya belajar dari kesalahan supaya jadi baik. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan diri. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif, karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari, ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan diri. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif, karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari, ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan diri. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif, karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan. Yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu, ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua, dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu, ya.
Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya?